Nah, saudara, ketika kita bicara tentang kitab Ayub, saudara, sebenarnya persoalan yang utama yang disampaikan dalam kitab Ayub ini ada bicara tentang penderitaan yang dialami oleh orang benar. Ya, karena kita tahu, saudara, Ayub jelas tertulis di dalam bagian firman Tuhan, ayat yang pertama dikatakannya jelas ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, seringkali kita pahami adalah penderitaan itu sepantasnya dialami oleh orang-orang yang memang jahat, yang harusnya orang bilang kan kalau orang benar diberkati, orang yang fasik, orang yang jahat itu kena kutuk. Nah, di dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Ayub ini justru hal yang nyata yang terbalik adalah justru orang benar itu mengalami penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang yang benar menderita sedangkan orang yang fasik atau orang jahat mengalami kemakmuran. Kadang-kadang kita bisa melihat ada orang-orang yang hidupnya jahat, korupsi, dan banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan, tapi justru malah itu hidupnya baik-baik saja, gitu ya. Kalau sudah membaca Mazmur 73 itu juga menggambarkan ya bagaimana kalau kita membaca Mazmur 73 itu menggambarkan bagaimana orang-orang yang benar itu justru menderita, tapi orang-orang yang jahat, yang fasik justru gemuk. Ya, kalau sudah baca di dalam Mazmur 73 dikatakan begini ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini sebuah apa yang dikatakan hipotesa begitu ya, sebuah kalau orang baik maka harusnya diberkati gitu ya. Harusnya itu Tuhan tuh baik. Tapi ayat 2 berkata demikian, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya, jadi pemazmur ini bergumul, dia mengalami penderitaan, tapi orang-orang fasik justru malah subur-subur gitu ya, sehat-sehat. Nah, ini saudara menjadi pertanyaan seringkali yang dialami oleh orang-orang anak-anak Tuhan. Ya, mereka merasa mereka orang benar, mereka baik, tetapi kenapa mereka juga mengalami kesusahan? Seharusnya orang-orang yang benar, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang saleh itu hidupnya baik begitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat saudara maksud penulisan kitab Ayub ini saudara, sebenarnya tujuan kitab Ayub adalah menyelidiki keadilan pelakuan Allah terhadap orang benar melalui dua hal utama seperti ini. Nah, yang pertama adalah iblis secara langsung menyatakan bahwa berkat Allah kepada orang benar menghalangi perkembangan kebenaran sejati. Ya, jadi sekali lagi saudara, jadi kitab Ayub ini menyelidiki keadilan perlakuan Allah terhadap orang benar. Ya, jadi melalui iblis. Iblis berkata, bahwa dikatakan karena engkau memberkati Ayub maka dia dekat sama Tuhan. Karena engkau dikatakan karena engkau memberkati dia maka dia cinta Tuhan, maka dia takut akan Tuhan. Jadi iblis secara tidak langsung menyatakan bahwa berkat Allah kepada orang benar menghalangi perkembangan kebenaran sejati. Coba misalkan kalau mereka tidak sungguh-sungguh, pasti mereka tidak cinta Tuhan, takut Tuhan, begitu ya. Nah, tuduhannya adalah berkat menyebabkan orang-orang mau hidup benar karena keuntungan yang akan mereka peroleh. Dalam hal ini kebijaksanaan Allah diuji oleh iblis dan bukan Ayub. Jadi, saudara, kitab ini bicara tentang bagaimana iblis itu menguji Allah. Ya, kalau Allah tidak memberkati Ayub, Ayub bisa saja tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini menjadi pengujian. Nah, yang kedua, satu sisi saudara, Ayub bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah dapat membiarkan orang benar menderita. Dalam hal ini pun kebijaksanaan Allah juga diuji. Jadi ada hal yang biasanya seharusnya ya bicara tentang berkat dan kutuk. Orang yang benar diberkati, orang yang jahat itu dikutuk ya, tidak diberkati Tuhan. Tapi dalam konteks hidup Ayub sendiri, Ayub justru bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang benar itu justru menderita? Ya, dalam hal ini juga Ayub juga mempertanyakan akan kebijaksanaan Allah di dalam kehidupannya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kitab Ayub ini pesannya adalah bicara tentang kebiasaan Allah untuk memberkati orang benar tidaklah menghalangi pengembangan kebenaran sejati. Allah pun tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa orang benar menerima berkat untuk menunjang iman orang benar. Jadi saudara sebenarnya kalau kita lihat dari yang dua hal yang sebelumnya itu bicara sebenarnya di dalam kitab ini sebenarnya menjawab akan hal demikian. Allah itu saudara dikatakan
memberkati tidak memberkati orang itu semua tidak menghalangi begitu ya. Jadi kalau misalkan Ayub dia kaya maka dia cinta Tuhan, tapi kalau Ayub misalnya tidak kaya kemudian tidak takut akan Tuhan, maka disitulah Tuhan salah begitu ya. Tapi ternyata Ayub menderita tapi tetap Ayub setia sama Tuhan. Jadi kalau kita bisa bicara dalam hal ini, iman itu tidak bergantung kepada berkat Tuhan yang fisik. Ya, di sini bagaimana tuh Ayub itu, kitab Ayub itu menyatakan bahwa Tuhan itu memberkati orang benar dan tidak menghalangi pengembangan kebenaran sejati. Ya, dan Allah pun tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa orang benar menerima berkat untuk menunjang iman orang benar. Jadi saudara, kita harus tahu benar nih dalam konteks seperti ini dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu, iman kita tidak bergantung kepada berkat. Jadi kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan, ucapan syukur, maka iman kita bertumbuh. Ya, tapi kalau kita menderita, kita marah-marah sama Tuhan, iman kita turun, tidak demikian. Ya, dan Tuhan juga tidak artinya memberkati supaya kamu dekat sama Tuhan. Nah, saudara, yang kedua juga, Ayub tetap menjaga imannya kepada Allah, walaupun ia tidak diberkati, dalam arti kekayaan dan kesejahteraan. Karena semua diambil, dan di situ ternyata Ayub tetap setia. Nah, kitab Ayub ini juga menegaskan bahwa Ayub sama sekali tidak berdosa, dan pada akhirnya Allah membenarkan dia. Jadi, saudara, penderitaan Ayub ini kan bicara tentang sebenarnya tanda kutip perjudian. Ya, perjudian itu artinya ya iblis ya bisa katakan menyampaikan ya dakwaan atau minta ujian begitu ya terhadap Ayub, dan di situ Allah mengatakan sok silakan kamu lakukan ya, dikatakan silakan begitu ya, tentu dalam izin Tuhan. Tapi di sini Ayub jelas dikatakan memang tidak berdosa, artinya ya dia memang orang yang benar, artinya saudara bukan artinya sama sekali tidak berdosa, tapi ini bicara bahwa Ayub itu memang orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya benar di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi tentu saudara, manusia semua manusia berdosa ya, tidak bisa dipungkiri. Tetapi dalam arti ini saudara, penderitaan itu bukan karena dia berdosa, bukan karena dia jahat. Kalau orang jahat ditangkap masuk penjara, ya dia menderita di situ, ya itu akibat karena dia melakukan kejahatan. Tapi Ayub, penderitaan di sini bukan karena dia melakukan kejahatan. Nah, saudara, ketika bicara tentang waktu penulisan ini memang menjadi perdebatan. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa Ayub ini ditulis pada zaman para leluhur. Nah, ini ada berapa cirinya. Ya, karena pengarang itu menggunakan kata El dan Eloah bagi Allah. Ya, kemudian juga, saudara, penilaian harta kekayaan dengan menghitung jumlah ternak dan binatangnya. Ini sama dengan zaman Abraham, ya Lot begitu ya. Kan kalau kita lihat ayat yang ketiga berkata, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu ada yang terkaya dari semua orang yang sebelah timur. Jadi hitungannya itu jumlah ternak. Sama dengan zaman Abraham. Tanahnya menjadi sasaran suku-suku perampok. Jadi ini masih kebiasaan suku-suku ya, kemudian bagaimana orang menjara, menghancurkan di sini ya. Kemudian juga kesamaan peran Ayub dengan para leluhur sebagai seorang imam. Ya, ketika Ayub berdoa untuk keluarganya, ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mendirikan mezbah, demikian Ayub juga mendirikan mezbah. Karena kalau zaman Israel, maka yang mendirikan mezbah adalah para imam begitu ya, yang menghadap kepada Tuhan. Nah, usianya juga cukup panjang, saudara ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 42 ayat 16 dikatakan demikian, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dan anak-anak yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi ketika anaknya meninggal, gitu ya, anaknya meninggal, dikasih lagi anak, dan itu anaknya sampai keturunan yang keempat, gitu ya. Jadi itu saudara, ini luar biasa, begitu panjang. Dan ini adalah masa pada awal-awal, ya. Karena saudara kalau sudah perhatikan, itu sejak manusia jatuh dalam dosa, usia manusia itu jenjangnya semakin menurun. Saya katakan kalau kekalahan itu kan biasanya digambarkan 1000 tahun. Makanya ketika manusia berdosa, yang tadinya kekal, ya, dan mati itu ada akibat dosa, tapi sejak itu kemudian usia manusia menurun. Ya, memang tidak ada 1000 tahun, dan 1000 tahun digambarkan kekalahan. Nah, ada usia 969 Metusalah. Tapi setelah itu, saudara, usia manusia bahkan dikatakan semakin turun. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia paling tua itu 120 tahun.
Ya, Tuhan sendiri nyatakan ketika melihat dosa manusia, maka Tuhan tetapkan manusia itu usianya 120 tahun. Nah, gaya epik dari kisah prosa sangat mirip dengan kitab Kejadian dan sastra Ugarit. Ya, ini ada penelitiannya. Dan seorang pahlawan kuno yang saleh bernama Ayub disebut juga oleh Yeskiel bersama dengan Nuh dan Daniel, saudara ya. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Yeskiel, di sini Yeskiel 14, saya buka ya, Yeskiel 14, ayat 14 kata demikian. Biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bayangkan ya, Nuh memang Daniel kan dalam masa pembuangan ya, tetapi di sini digambarkan sama dengan Nuh, saudara. Ya, Nuh dan Ayub begitu. Jadi memang ini bisa dikatakan pada zaman yang lalu. Nah, asal usul kitab Ayub, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini merujuk kepada tempat tinggal Ayub. Jadi kalau dikatakan di mana kitab Ayub ditulis begitu ya. Ini kan sudah kitab lama dan bagaimana mungkin kita bisa muncul kitab Ayub ini. Nah, merujuk kepada tempat tinggal Ayub yaitu Uz atau Edom, ya Uz, maka dapat disimpulkan bahwa pengarang adalah orang Ibrani melihat kepedulian Ayub terhadap orang-orang miskin dan orang tertindas yang tinggal di Edom, sebab adalah hal yang wajar bagi orang-orang Israel untuk menetap di negeri tetangga. Ya, jadi artinya ini juga keturunan daripada Abraham ya di sini ya. Nah, secara geografis asal usulnya adalah Edom, walaupun semangat dan jiwa dan bahasa kitab adalah Ibrani. Ya, ini memang ada dugaan, saudara ya. Nah, sang pengarang adalah seorang Ibrani atau seorang Israel yang mendukung pandangan monoteisme yang murni dan yang memiliki iman yang tak tergoyahkan kepada Allah yang adil dan maha kuasa. Jadi ini ada dugaan penulisnya begitu ya. Kalau saudara ini kan memang tidak kelihatan, maksudnya tidak tertulis siapa penulis kitab ini. Tetapi dari isinya diduga dia adalah seorang yang cinta Tuhan, orang Ibrani, orang Israel yang tapi tinggal di negeri asing begitu ya. Dan melihat bagaimana kehidupan Ayub. Dan Ayub ini bukan sebuah dongeng ya, Ayub ini bukan fiksi tetapi benar-benar hidup di dalam hal nyata. Nah, kalau kita lihat dari struktur sastranya, maka kitab Ayub ini bersifat didaktik, artinya pengajaran. Ya, hikmat. Jadi suatu tugas yang dilaksanakan terutama dengan memakai sarana puisi lirik yang mengungkapkan perasaan-perasaan yang dalam. Jadi kalau kita baca kitab Ayub ini sudah sangat menarik sekali. Ya, saya berharap saudara yang belum baca habis ini bisa baca kitab Ayub ini. Dan kitab Ayub ini saudara itu menyatakan perasaan-perasaan yang dalam, terutama juga kadang-kadang juga ada emosi yang keluar dan juga ada ya kalau teman-temannya mengungkapkan benar juga menyatakan juga hal-hal yang memang mereka sampaikan, bahkan perasaan-perasaan itu juga masuk ke dalamnya. Nah, puisi yang dalam kitab Ayub ini dianggap sebagai puisi yang terbaik di dalam perjanjian lama yang pernah ditulis. Ya, sudah bayangkan ya, di antara ada kitab Mazmur, ada kitab Amsal dan puisi-puisi. Ya, nah, tetapi di sini ada mengatakan bahwa kitab Ayub ini adalah puisi yang terbaik. Karena kalau sudah baca itu saudara betul-betul menggambarkan dalamnya penderitaan seseorang dengan kalimat-kalimat yang sangat puitis. Ya, saya waktu baca ini sangat senang sekali sudah kitab ini. Ya, bagaimana kitab ini memang bersifat diskusi sebenarnya. Jadi diskusi atau timbal balik. Ayub temannya begitu ya. Dan itu menyatakan isi hati daripada Ayub, saudara. Dan ini kalau kita juga mengalami hal yang sama, ini menjadi sebuah ungkapan diri kita. Sehingga saudara saya belajar lebih dalam kitab Ayub ini pada waktu saya sakit, waktu di STTB. Ya, ada ini Riki teman saya di STTB. Waktu itu kami satu angkatan, hampir semua satu angkatan itu kena hepatitis A begitu ya, liver. Nah, di situ saya cukup panjang, hampir 2 minggu lebih di rumah sakit. Dan saya minta teman-teman saya itu membawa kitab Ayub. Ya, dan saya ingat waktu itu saya dimarahin sama Ibu Dorothy Max ya. Ibu Dorothy Max itu rektor waktu masa itu. Dan waktu dia lihat saya di rumah sakit sambil baca buku Ayub, wah dia marah. Kamu harus istirahat, nggak boleh belajar, nggak boleh baca buku gitu ya. Tapi setelah di masa penderitaan itu sebenarnya sangat baik mendalami kitab Ayub. Jadi kitab Ayub ini memang lebih dalam kita pelajari kalau kita merasakan penderitaan gitu ya. Saya waktu itu merasa Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya kena, yang lain sudah sembuh saya masih menderita di
rumah sakit, dari kosong, dari penuh kosong, penuh lagi begitu ya. Itu luar biasa cukup ya menderita, dan saya bisa mendalami kitab Ayub ini dari peristiwa itu ya. Nah, strukturnya saudara secara garis besar ya, babak 1, babak kedua, pasal 1, pasal 2 itu prosa. Nah, baru kemudian bersifat puisi ya, monolog pembukaan Ayub ayat 3 sampai 27 ya. Jadi putaran pertama itu bicara tentang dialog ya. Jadi antara Ayub teman-temannya, setelah selesai masuk lagi putaran kedua ya. Ayub sampaikan lagi membela, mereka juga menuduh lagi. Sudah selesai, Ayub bela lagi, mengeluh lagi, langsung disikat lagi sama teman-temannya gitu ya. Sebenarnya menarik saudara ya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada tentang hikmat pasal 28. Kemudian monolog, artinya kalau dalam pengadilan itu apa istilahnya itu pembelaan dari terdakwa. Ya, dia sampaikan di situ pasal 29:31. Dan kemudian muncul Elihu yang masih muda ya, tapi dia memberanikan diri untuk berkata di tengah orang-orang yang bijaksana pada masa itu saudara ya. Dan kemudian akhirnya Tuhan menjawab Ayub ya dari 38 sampai 42. Dan kemudian terakhir dipulihkan. Nah, saudara, kita perhatikan satu-satu. Siapakah tokoh Ayub itu? Nah, nama Ayub di dalam bahasa Arab berarti seseorang yang berbalik atau bertobat. Ya, menarik ya. Iyop, yang artinya yang dianiaya, juga bisa berarti dalam Ibrani itu yang berarti yang dianiaya atau menderita. Wah, cocok nih ya. Ini Ayub gitu ya. Kalau saudara, saya tahu ada beberapa orang namanya Ayub, tapi jarang namanya Ayub. Mungkin kalau Yusuf begitu ya, di sini ada Yusuf tuh sering ya, karena Yusuf kan walaupun menderita tapi sukses begitu ya, berjalan tidak mudah, atau Paulus atau apa yang nama-nama yang di Alkitab ya, apa Elisa dan macam. Tapi Ayub itu jarang saudara, Ayub itu jarang. Karena kesannya Ayub tuh kalau tahu wah itu menderita ya. Nah, berharap namanya tidak menderita. Nah, Ayub adalah sekali lagi pribadi historis dan bukan fiksi. Yeskiel tadi jelas mengatakan, Nabi Yeskiel mengatakan bahwa Ayub itu pernah ada, begitu ya. Ayub itu pernah ada. Jadi bukan kisah dongeng, bukan karena itu masa lalu ya, cerita nenek moyang, itu bukan, tapi ini benar-benar ada saudara ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Yakobus dikatakan pasal 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan ini sekali lagi Ayub adalah tokoh historis dan bukan fiksi. Ya, seperti Superman, Iron Man, dan yang man-man ya, begitu ya. Nah, setelah tokoh Ayub juga dikatakan tinggal di Uz. Kalau sudah lihat dalam pasal yang pertama, ya jadi ini keterangan Ayub banyak di dalam pasal yang pertama ya. Ayat yang pertama dikatakan dia tinggal di daerah Uz, di tanah Uz. Dan itu dikatakan di wilayah sebelah barat Laut Palestina dekat dengan padang gurun. Nah, kemungkinan di antara kota Damaskus dengan sungai Efrat. Nah, dalam Ayub 1 ayat 3 dikatakan dia juga di sebelah timur karena dia adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, Ayub kemungkinan hidup sebelum Abraham. Ini sudah menarik ya, karena kisahnya juga setelah masa itu kan, kisah Ayub itu kan berkembang dan kemudian ditulis oleh orang Israel ya. Tetapi Ayub itu sendiri saudara, jadi kan kitab Ayub itu tidak tulis pada waktu Ayub, tapi Ayub itu kemungkinan hidup sebelum Abraham dengan alasan isi kitab itu tidak menyinggung atau menjelaskan hubungan Allah dengan Israel yang di dalam sejarah Israel berakar kepada panggilan Abraham. Selain itu tidak ada referensi berkenaan dengan hukum Taurat atau tabernakel ya. Pola mesbah keluarga yang dilakukan oleh Ayub merupakan pola ibadah sebelum masa Musa, di mana kepala keluarga berfungsi sebagai imam. Nah, saudara, ini baru dugaan ya. Tapi saudara, ini dugaan kemungkinan besar dengan ciri-ciri yang seperti ini. Nah, juga Ayub dikatakan adalah orang yang sangat kaya luar biasa. Dan satu hal yang menjadi ciri masa patriark atau masa bapak-bapak ya leluhur, itu adalah ukuran kekayaan yang dihitung berdasarkan banyak ternak yang dimiliki ya, jadi bisa dibandingkan dengan Abraham. Nah, kemudian Ayub juga memakai karakteristik patriark dalam penyebutan Allah dengan istilah Shaddai yang maha besar. Dalam kitab Ayub dipakai 31 kali dan hanya dipakai 17 kali pada kitab-kitab perjanjian lama. Ini secara biblikanya ya. Nah, Ayub juga adalah seorang yang disegani. Sudah menarik nih ya.
Ayub itu bukan hanya seorang yang benar di mata Tuhan, rohani, tapi ternyata di masyarakat dia tokoh yang terkenal, dia hakim yang terkenal dan dermawan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kalau sudah baca dalam pasal 29, waktu dia membela dirinya sebagai orang yang benar, dia mengatakan demikian, Saudara. Ya, jadi dikatakan dia bisa keluar kota, dikatakan dia keluar pintu gerbang, terus kemudian tempat duduk di tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Dan kemudian para pembesar berhenti bicara, menutup mereka dengan tangan, mulut mereka dengan tangan, suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada laki-laki. Jadi artinya Ayub ini luar biasa. Yang tua-tua aja diam waktu ada Ayub, begitu ya. Ayub juga mengatakan dia menyelamatkan orang sengsara, yatim piatu. Dia juga dikatakan apa? Ya, dia mendapatkan ucapan berkat dari orang nyaris binasa, dari hati seorang janda kubuat sukacita. Jadi orang-orang yang susah, yang nggak punya baju dan segala macam, dia kasih, Saudara. Dia bela orang-orang yang tertindas. Ini luar biasa. Dan juga dia adalah seorang yang benar di mata Tuhan, dikatakan ya. Apa yang tertulis dalam 1 ayat 5 memberikan gambaran tentang hubungan Ayub dengan Allah yang sangat harmonis. Jadi bisa dikatakan ini tokoh yang luar biasa di masa awal-awal, Saudara ya. Jadi kalau kita lihat waktu Adam, kemudian ada Kain dan Habil, kemudian Set. Nah, ini kemudian turun ya ada Nuh, ya kemudian Ayub. Ini Nuh sama Ayub nih hampir sama, Saudara ya. Artinya dia orang yang benar di tengah dunia waktu itu, ya, kejahatan mulai berkembang dan pasal 6 sampai pasal 9, tapi di sini ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang muncul, Saudara. Nah, Ayub juga, Saudara, dikatakan panjang umur. Jadi Ayub berusia 60 tahun ketika pencobaan pertama, pasal 1, maka paling tidak dia usia 200 tahun ketika dia mati. Karena dia ada 140 tahun berikutnya. Jadi ini dugaan bahwa Ayub itu hidup 200 tahun usianya. Ya. Nah, kita perhatikan, Saudara, sahabat-sahabat Ayub sebelum kita melihat lebih dalam ya mereka menuduh dan apa yang mereka katakan. Nah, Saudara, Elifas ini sahabat yang pertama yang bicara, Saudara, di dalam pasal 4. Nah, arti nama Elifas itu adalah Allah yang murni atau Allah yang pemberi. Dia penduduk Teman, suatu kota di Edom yang terletak di tenggara Palestina. Tempat tersebut terkenal sebagai tempat orang bijaksana. Dia pemimpin dari 3 sahabat Ayub, seorang ilmuwan, tulus hati, bijaksana, dan sopan. Saudara bayangkan, Saudara, ini tokoh-tokoh yang hebat. Karena Ayub sendiri kan dikatakan waktu dia keluar kota, orang-orang tua-tua itu diam langsung. Karena melihat Ayub itu lebih dihargai, lebih terhormat. Nah, sahabatnya ini tidak kalah terhormat daripada Ayub. Ya, Elifas itu seorang yang luar biasa. Dia bahkan dikatakan seorang ilmuwan, bijaksana, sopan. Dan pendapatnya, Tuhan itu sungguh-sungguh murni dan benar. Manusia yang menjadi penyebab kesulitan dirinya. Jadi dia juga orang yang betul-betul kelihatannya sangat rohani. Ya, dia orang yang mencari Tuhan karena sungguh-sungguh ya, karena dia berani memberikan pendapat seperti ini. Nah, yang kedua, Bildad, Saudara. Nah, Bildad ini artinya anak penderian. Dia penduduk Sua dan senang berdebat. Nah, pendapatnya Allah tidak pernah memutarbalikkan keadilan. Penderitaan Ayub adalah karena Ayub melupakan Tuhan dan menjadi fasik. Jadi dia memegang kebenaran tanda kutip pada waktu itu bahwa orang benar diberkati, orang yang jahat, yang fasik itu kena kutuk. Jadi dia juga orang yang punya penderian dan dia berkata, dia jelas, kamu tuh berdosa Ayub begitu ya. Penderitaanmu karena engkau berdosa ya. Nah, yang ketiga, Saudara, kemudian Zofar. Nah, Zofar ini ya, teman sahabat Ayub yang ketiga. Nah, artinya berbulu atau kasar. Dia penduduk Naamah yang letaknya diperkirakan di Arab Utara. Zofar yang paling tua di antara mereka. Nah, Saudara bayangkan ya, dia seorang yang dogmatis, moralis, terus terang dan kadang-kadang bersifat sok suci. Beda perkataan dan perbuatan. Dia menuduh Ayub dengan sombong, pendapatnya Tuhan mengetahui kesalahan tanpa mengamat-amati. Jadi artinya udah jelas lah Ayub, kamu tuh berdosa, gak usah kamu bela diri begitu ya. Dan dia pokoknya orangnya kalau kamu benar maka kamu diberkati. Artinya betul-betul pegang prinsip begitu ya, walaupun akhirnya ya kadang-kadang dia terlalu berlebihan kalau kita lihat tentang Zofar ini. Nah, yang terakhir Elihu. Nah, dari katanya itu kan El itu Allah. Nah, jadi artinya dialah Allahku. Nah, ini penduduk Bus ya, diperkirakan di Arab atau Syria. Dia yang termuda dari antara mereka.
Nah, saudara, pendapatnya dia mengatakan Tuhan itu baik, nggak mungkin begitu ya menyakiti umatnya. Kalau Tuhan itu kasih penderitaan itu karena kamu berdosa. Tapi intinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dia benar, nggak mungkin dia melakukan kesalahan. Ya, kalau Ayub mengalami penderitaan itu bukan karena kesalahan Allah, karena Allah itu ada premisnya yang jelas adalah Allah itu baik. Ya, nah ini saudara, Elihu itu yang paling muda, ya, tetapi seringkali dikatakan dia orang yang merasa lebih benar karena dia paling terakhir begitu ya. Dan dia melihat pandangannya dia yang lebih baik begitu. Nah, saudara, mari kita lihat bagian per kitab ya, bagian yang tadi garis besarnya kita masuk ke dalam perbagiannya. Nah, saudara, garis besar sekali lagi kitab Ayub adalah pertama itu prolog ya. Jadi ayat pertama yang kedua, kemudian ratapan Ayub pasal 3, mulai Ayub membuka dalam keluh kesah, kemudian mulai dialog puitis. Dialog puitis itu antara Elifaz, Ayub, kemudian Bildad, Ayub, kemudian Sofar, Ayub ya. Demikian ya. Nah, kemudian ada Syair Hikmat pasal 28, kembali monolog yang saya katakan tadi 29:31, kemudian Elihu muncul ya dengan hikmat dia berkata-kata dan akhirnya Tuhan menjawab Ayub walaupun Tuhan itu tidak memberikan jawaban mengapa Ayub menderita ya. Dan terakhir itu adalah epilog. Saudara, mari kita perhatikan satu persatu. Ya. Nah, saudara, kitab Ayub dibuka dalam bahasa prosa atau cerita begitu ya, dengan sebuah drama dalam panggung ganda. Nah, saya katakan panggung ganda yaitu kemakmuran dan tragedi Ayub dan pengujian oleh Allah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudara, itu bisa dikatakan sebuah drama. Jadi kalau saudara perhatikan ini sebuah seperti terpampang drama. Ya, saya ingat waktu saya kuliah di STTB, itu kemudian kita diminta untuk membuat drama dari kisah Alkitab. Nah, saya ingat itu masing-masing itu buat drama dan salah satunya ini ya Ayub juga bisa didramakan begitu ya. Nah, saudara, drama yang kelihatan betul-betul di situ ada Ayub, kemudian iblis muncul, kemudian menguji ya si izin Tuhan, diuji Ayub habis semua, kemudian setelah itu Ayub setia, kembali lagi iblis datang, diizinkan oleh Tuhan, diuji lagi begitu ya. Sebuah drama, saudara. Dua kisah, dua babak. Nah, di sini juga digambarkan pasal 1 dan 2. Ayub digambarkan seorang yang tinggal di tanah Uz, yang saleh, takut akalan, dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki kehidupan yang makmur dan bahagia bersama dengan keluarganya. Ya. Dan hanya kemudian mengalami berbagai macam bencana di dalam kehidupannya. Dan itu saya lihat dalam satu waktu gitu ya. Waktu yang sangat singkat, semuanya habis. Dan kemudian terjadi perubahan hidup Ayub yang sangat radikal dari kehidupan yang makmur, sejahtera, bahagia menjadi kehidupan yang melarat, menderita, kesakitan, dan sendirian. Saudara bisa bayangkan, saudara ya, mungkin sebagian orang mungkin bisa bunuh diri. Saya ingat pada waktu Krismon 98 itu banyak orang yang bunuh diri. Yang tadinya punya harta dan waktu singkat habis. Ada yang stres, masuk rumah sakit dan meninggal. Ya, dan saya ingat sekali waktu saya di Lampung, banyak orang yang hancur, saudara. Yang dulu kaya, punya bank, habis, saudara. Bahkan dulunya punya harta banyak, kemudian punya hutang banyak. Dan itu tragedi yang luar biasa. Dan kita tahu juga masa pandemi juga menjadi tidak mudah. Mungkin ada orang waktu masa pandemi perusahaan-perusahaan yang baik, tapi waktu pandemi kemudian tutup dan kemudian bisa bangkrut. Dan ini yang terjadi pada diri Ayub, saudara. Sangat radikal, 180 derajat. Yang tadinya kaya luar biasa, kemudian menjadi melarat sekali. Bahkan dia ditinggalkan orang. Ya, karena dia dianggap kena tulah. Nah, kalimat saudara, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub menjadi kalimat pembuka dari sebuah drama kehidupan yang penuh dengan penderitaan, keluhan, perdebatan sepanjang kitab Ayub. Di dalam pengujian ini Ayub menjadi korban tuduhan iblis kepada Allah, bahwa karena Allah memberkati Ayub maka dia menjadi orang yang benar. Dan akhirnya Allah mengizinkan iblis 2 kali untuk memberikan percobaan kepada Ayub. Saudara, gara-gara perkataan ini begitu ya, iblis begitu ya datang. Jadi kalau kita tahu kan pasal ayat 6, pasal pertama ya. Datanglah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini ya digambarkan itu adalah malaikat sebenarnya ya. Jadi anak-anak Allah, anak Allah itu ada ciptaan. Dan salah satunya termasuk diantaranya adalah iblis. Iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Nah, kalau ditanya kenapa iblis bisa datang ke surga begitu ya. Itu misteri begitu ya saudara ya. Tapi jelas dikatakan iblis itu ada di antara mereka, malaikat-malaikat begitu ya. Dan Tuhan langsung bertanya, dari mana engkau gitu ya.
Lalu iblis berkata, dari keliling begitu ya, keliling menjelajahi bumi. Dan langsung Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, dan ini menjadi kalimat ya, sebab tiada seorang pun yang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan tuh membanggakan Ayub, saudara. Dia bangga dengan Ayub. Dan semua orang dalam dunia ini tidak ada seperti Ayub, cuma Ayub, begitu ya. Dan langsung iblis masuk. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya, dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Jadi iblis langsung, saudara, mengajukan tuduhan kepada Tuhan. Karena engkau memberkati, maka dia takut akan Tuhan. Coba, kata iblis ya, ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Saudara. Ya, jadi kemudian iblis mengajukan tuduhan dan Tuhan yang mengatakan, nah, dikatakan begini ya, ya, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, dan dikasih izin sama Tuhan. Nah, saudara, bisa jadi ini juga terjadi pada diri kita. Ya, kalau kita orang benar bisa saja iblis juga lemparkan tuduhan kepada Tuhan, oh karena engkau begitu ya, dan kita diizinkan. Kita nggak ngerti kenapa ada masalah seperti ini. Ya, kalau kita berdosa, menderita itu wajar. Mungkin kalau orang sudah berdosa mah iblis nggak susah-susah, saudara ya. Tinggal diumpanin aja udah berdosa. Tapi orang benar, wah itu menjadi kerjaan iblis supaya dia jatuh. Dan akhirnya kita tahu, hancur semua, habis semua. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan baru kemudian datang lagi tuh ya pasal 2. Datang lagi anak Allah menghadap Tuhan dan iblis ada di antara mereka. Dan bertanya lagi tuh, dari mana engkau? Dari perjalanan keliling dan selanjutnya ya. Dan firman Tuhan kepada iblis lagi, bilang lagi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kembali dia katakan ya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah tambahannya saudara ya, tambahannya ini Tuhan bangga lagi. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara perhatikan, mencelakakannya tanpa alasan. Ayub sendiri tidak tahu. Dan akhirnya di sini saudara ya, bagaimana Ayub itu tetap setia, Tuhan bangga. Nah, balik lagi tuh iblis menuduh lagi. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Karena sebelumnya Tuhan mengatakan, kamu boleh silakan ini dalam kuasamu, tapi jangan sentuh tubuhnya. Nah sekarang iblis berkata, coba aku sentuh tubuhnya. Sentuh kulitnya, dikatakan, jamah tulangnya dagingnya. Maka dia pasti akan mengutuki engkau. Dan Tuhan katakan, ya sok silakan gitu ya. Nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi saudara diizinkan Tuhan, tapi Tuhan kasih batasan. Dan iblis langsung kasih, dikatakan bara yang busuk, dan di situ luar biasa Ayub menggaruk ya tubuh dengan beling saudara, dan luar biasa. Bahkan istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allah dan matilah. Artinya apa saudara, istrinya juga nggak tahan melihat penderitaan Ayub. Lebih baik kamu mati aja lah daripada kamu menderita. Sudah hilang harta, kena bara, menderita, gatal tiap hari. Tapi situ Tuhan tapi Ayub tetap berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk? Sudah luar biasa ya. Nah, pembukaan mengungkapkan tujuan kitab Ayub. Bagaimana kehormatan Allah diuji melalui penderitaan yang Ayub alami tanpa Ayub tahu apa-apa tentang ujian surgawi yang ia hadapi. Nah, pembukaan ini juga memperkenalkan sahabat-sahabatnya sebagai penghibur yang menunjukkan rasa simpati. Ya, jadi luar biasa datang dan mau diam bersama di situ selama 7 hari 7 malam. Ya, sampai di sini mereka jadi sahabat yang baik. Tapi kemudian saudara mulai muncul ya. Nah, pasal 3 mulai keluhan Ayub. Ya, saudara baca. Ini saya cepat saja begitu ya. Tapi di sini menyatakan keputusan Ayub dan sikap Allah yang dia. Dia mengutuki hari kelahirannya, dia melontarkan keluhannya. Dan di sini katakan saudara, yang mengejutkan adalah perbedaan yang tajam antara kesalehannya dan pasal pertama. Ya, dikatakan dia cari Tuhan, tapi ketika Ayub saudara menderita, dia juga mencurahkan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi di sini jelas bahwa Ayub itu juga manusia. Ya, menderita sengsara, dia juga mengungkapkan perasaan kesedihan dan mungkin ada kemarahan juga ya. Dan di sini juga Ayub melihat bahwa tanda-tanda berkat Tuhan kok hilang dalam kehidupannya.
Dia mencari Tuhan, begitu ya. Dia protes sama Tuhan, begitu ya. Dari sini dia menunjukkan bagaimana tidak mudah. Nah, baru kemudian ada dialog-dialog ya puitis ya. Jadi pasal 4 sampai pasal yang ke-27 Saudara ya. Dan pasal 4 ayat 27 ini mulai sahabat-sahabatnya berbicara. Nah, Elifas yang lembut mengandung semacam kebatinan, dia mengungkapkan begitu ya. Kebatinan itu maksudnya ada roh lah, pasal 4:15, suatu roh melewati aku, tegakkan bulu rumahku dan selanjutnya ya. Tapi di sini ya Elifas mulai mengajukan apa hakimannya begitu ya, Bidat juga dengan pertanyaan tradisi, Zofar juga dan dogmatis. Intinya apa Saudara? Pesan mereka sama. Mereka menyuruh Ayub bertobat dari dosanya yang dianggap menyebabkan penderitaan. Jadi intinya dari semua yang dikatakan itu, Ayub kamu berdosa. Wajar kalau menderita, gitu ya. Seperti itu. Dan sama seperti Ayub, mereka tidak mengetahui adanya ujian oleh Allah. Jadi mereka itu cuma menafsirkan. Mereka melihat realnya kenyataan yang di hadapan mereka. Ayub itu menderita. Dan mereka seperti kebenaran pada masa itu. Bahwa orang benar itu diberkati Tuhan. Orang jahat dikutuk oleh Tuhan. Nah karena Ayub mengalami penderitaan. Maka itu artinya dikutuk oleh Tuhan. Karena dikutuk oleh Tuhan. Akibat apa? Akibat dosa yang dilakukan oleh Ayub. Dan mereka berkata, kamu berdosa. Sehingga Tuhan itu membuat kamu menderita. Ya. Dan baru kemudian setelah itu ya mulai ada dialog-dialog puitis ya, tanya jawab, dan Ayub sekali lagi mengatakan aku tidak bersalah. Jadi ketika Elifas menuduh dia, Ayub menjawab saya tidak bersalah. Bidat juga menuntut dia bilang tidak bersalah. Zofar juga berkata ya meminta dia bertobat, saya tidak bersalah begitu ya, berulang kali. Bahkan dia mengatakan berani kali ya engkau penghibur sialan begitu ya. Dia melihat teman-temannya bukan memberikan penghiburan, tapi justru malah memberikan penderitaan. Dan akhirnya di sini Ayub mengatakan apa? Dia mencela pernyataan sahabat-sahabat. Dia berharap sahabatnya itu memberikan kekuatan, penghiburan, bukan malah menghakimi. Dan Ayub juga meratapi keadaan yang hina. Bahkan dia menuduh Allah atas penderitaannya, merasa putus asa, dan tidak mungkin menang berdebat dengan Allah. Dia juga belajar merenungkan kuasa dan hikmat Allah. Dia memohon kesempatan untuk menaruh persoalan di hadapan Allah tanpa campur tangan sahabat-sahabatnya. Udah, saya mau bicara kepada Allah begitu ya, mau menghadap pengadilan begitu ya. Dan dia juga sampai menyatakan kekejaman Allah dalam kehidupan dia. Dia merasa Tuhan itu kejam. Dia mengeluh tentang pelakuan Allah begitu ya. Dikatakan begini ya, ayat 2 ya. Hal seperti ini telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Wah gitu, dia marah sama teman-temannya. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat bicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Dan di situ dia mulai dikatakan, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Yang menggertakkan giginya tetap aku, lawanku memandang aku dengan mata berat api dan seterusnya ya. Pokoknya intinya dia marah, Tuhan tuh tidak membela dia, tapi justru Tuhan tuh menghukum dia. Ya, terus dia mengungkapkan pandangan bahwa Allah tidak selalu menjalankan pola-pola keadilan yang wajar. Orang jahat berhasil, dia kok menderita. Ya, tapi dia juga gemetar ketakutan pada waktu memikirkan keadaan Allah yang kadang absen tapi menakjubkan. Ya. Nah, saudara, baru kemudian pasal 28 itu bicara tentang pasal syair, saudara. Ya, syair yang dalam bicara tentang bagaimana hikmat itu sendiri, ya, tiba-tiba nih ya, pasal 28 ini ya. Jadi dialog ini diselingi dengan sebuah pesan renungan-renungan mengenai rahasia hikmat. Dan di sini, andai kata gambaran tentang hikmat dimulai dari Ayub pasal 27 ayat pertama, maka hal itu harus dilihat secara ironis. Karena dikatakan Ayub yang hidup dengan takut akan Tuhan, tetapi nyatanya sia-sia saja begitu ya. Artinya apa saudara? Kalau kita lihat di sini, bagaimana Ayub dikatakan dia rindu, Ayub itu menyatakan, Tuhan itu menyatakan keadilannya. Tapi ternyata dia mengalami suatu perbedaan yang tidak mudah dia terima, karena ternyata Tuhan itu tidak kena belas kasihan begitu ya. Tetapi di satu sisi dia juga belajar untuk memahami bagaimana hikmat Tuhan di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Nah, saudara, karena ini memang seperti kalau dalam bicara tentang teologi atau penafsiran atau bicara hermeneutik, dan mungkin dugaannya adalah tambahan, suntingan ya, karena itu berbeda dengan sebelumnya. Tetapi setelah mengalami jalan buntu pemecahan masalah, maka diperlukan hikmat untuk mendapatkan harapan dari apa yang dialami. Artinya apa, saudara?
Ketika 27 itu Ayub mengatakan tidak ada harapan lagi, dikatakan ya, satu kebenaran bahwa sebenarnya orang fasik memang harusnya bersalah, dihukum. Ya, tapi sebenarnya ketika dalam kehidupan tidak mudah, tapi kita harus mencari hikmat supaya mengerti apa yang dialami. Nah, baru kemudian pasal 29 sampai 31 itu Ayub kemudian menyatakan ya kondisi dirinya ya. Dia hanya final begitu ya. Dia mengungkapkan protes ya, dan ini betul-betul ya, dia mengadakan pembelaan dengan 3 cara. Dia menuturkan peristiwa di Uz begitu dalam pasal 29. Ya, dia mencoba menceritakan dalam kehidupan dia yang tadinya berkat kemudian tragis begitu. Ya, saudara, yang tadi saya sudah bacakan bagaimana dia seorang pembesar yang dia hormati, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian dia mengalami sengsara yang dialami, ya. Jadi pada pasal 29 dia di tengah-tengah orang yang mengagumi dia, yang dia menjadi berkat, bahkan orang-orang putus asa, yang kelaparan, semua ditolong sama dia. Pasal 30 ayat pertama dia mengatakan, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk tempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Jadi katakan dulu aku dihormati, sekarang bahkan orang yang dianggap hina oleh dia, anaknya menghina dia, begitu ya saudara. Artinya dia begitu dalamnya dihina oleh orang lain, saudara, dan dikatakan begitu menderitanya kehidupan dia, saudara. Nah, kemudian dia juga menyatakan dirinya tidak bersalah dalam pasal 31 ya. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah, judul dalam perikop pasal 31 ya. Dia mengatakan, saudara, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakah aku memperhatikan anak dara? Artinya saudara, dia seorang yang benar, nggak mungkin dia melihat wanita-wanita yang tidak dengan pikiran tidak beres begitu ya. Dia juga nggak pernah melakukan kecurangan, dan selanjutnya dia mengatakan aku adalah orang yang benar dalam pasal 31. Dari sini dia menyatakan harapannya untuk didengar oleh Allah, dan harapan itu dimeteraikan dengan kutukan, dengan ia siap untuk dihukum jika kesalahan dapat dibuktikan. Begitu ya, ini sudah berani benar ya. Jadi kalau memang aku salah, silakan Tuhan hukum aku, begitu ya. Begitu kata dia ya. Di sini, jadi kalau memang aku salah, wajar kalau aku dihukum ya. Dan dari apa yang Ayub yang sampaikan, Ayub menegaskan bahwa tidak melakukan apapun untuk membenarkan penderitaan yang alami. Dan tindakan selanjutnya ya serahkan kepada Allah untuk membuktikan kebenaran Ayub dan membinasakannya. Jadi ini seperti pledoi begitu ya. Ya, pembelaan yang terakhir yang disampaikan seorang terdakwa sebelum hakim memberikan putusan. Ya, dan di sini Ayub datang kepada Tuhan seperti pengadilan, dan dia pledoi begitu ya, pembelaan terakhir untuk membela dirinya, saudara. Dan kemudian muncul Elihu ya. Dan Elihu ini muncul, dia juga berkata bahwa ke seorang muda di situ ya. Lalu marahlah Elihu, saudara, ini perhatikan ya. Ya, jadi dia marah kepada Ayub karena Ayub, jadi ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, gitu ya. Ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Gitu ya, ini Elihu kelihatannya orang yang tengah-tengah nih. Dia marahin Ayub, dia marahin 3 sahabatnya, begitu ya. Dikatakan kamu nggak boleh seperti itu, dia juga koreksi, dan dia menganggap dia lebih hebat, begitu ya. Dan dia juga dikatakan dia seperti menyatakan bagaimana dia tuh lebih benar. Dan di sini dia membahas tentang alasan-alasan Ayub dan jawaban-jawaban, dan mencari jawaban yang baru. Hanya saja hikmat orang yang lebih muda ternyata tidak lebih efektif daripada hikmat orang lebih tua. Walaupun banyak kata-katanya. Dia paling banyak, saudara ya, pasal 32 sampai pasal 37. Ya, kadang-kadang kan orang lebih muda zaman sekarang ini lebih berhikmat, merasa lebih tahu, lebih hebat, tapi sebenarnya dari pengalaman itu kurang. Dan di sini Elihu yang kelihatan hebat tapi ternyata juga tidak. Perkataan Elihu memperkuat tema yang disampaikan Elifas bahwa penderitaan mungkin dipakai Allah untuk mendisiplin dan memurnikan manusia. Akhirnya tetap saja Elihu mengatakan bahwa ya penderitaan itu karena dosa. Nah, kemudian kita lihat jawaban daripada Tuhan ya. Dalam pasal 38 sampai 42. Nah, jawaban Allah ini meredakan dialog dan perdebatan yang panjang dengan menunjukkan kemahakuasaannya, saudara ya. Kalau sudah baca di dalam pasal 38 dikatakan di situ kekuasaan Tuhan alam semesta ya. Dia tunjukkan begitu ya, dia ciptakan semuanya, saudara. Dia mengatakan di Allah yang luar biasa, semua ada tangan dia.
Kemudian Allah turun tangan ketika para pembela Allah itu sudah menyatakan pendapat yang gagal bicara atas nama Allah. Jadi 3 sahabat itu berbicara membela Tuhan dengan menuduh Ayub. Tapi sebenarnya mereka tidak seperti itu. Artinya apa yang mereka katakan juga tidak benar. Karena apa, saudara? Karena memang Ayub dihukum atau menderita bukan karena Ayub salah. Karena memang dalam tahap pengujian. Artinya iblis yang menguji, minta izin kepada Allah untuk menguji supaya Ayub itu kalau dia menderita, dia akan membenci Tuhan. Jadi bukan karena dosa begitu ya, dan memang 3 sahabat ini juga tidak tahu ya, artinya memang peristiwa sebelumnya. Nah, kemudian Allah menyatakan hadir dalam kekuatan badainya dan memperhadapkan Ayub kepada kuasa yang besar secara langsung dan betul-betul dahsyat. Jadi Allah tidak menjawab ya pertanyaan Ayub, tapi Allah itu datang dengan kedahsyatan. Dan sini ya ada beberapa yang diperhatikan memakai gaya bahasa retoris dengan jawaban yang membuat Ayub tidak berdaya. Jadi Allah langsung memberikan pernyataan-pernyataannya begitu ya, yang Ayub nggak bisa bergerak. Dan Allah menghadapkan Ayub dengan ciptaan yang ajaib. Dan siklus musim, susunan alam semesta, kehidupan binatang, burung, dan semuanya meyakinkan tentang kemakuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu termasuk kehidupan Ayub. Ya. Dan di sini ia tidak memberikan jawaban langsung atas kebimbangan Ayub. Ia tidak memberitahukan alasannya maupun tentang pencobaan oleh iblis. Artinya apa sekali lagi? Ayub tidak memberikan jawaban secara langsung. Nah, saudara, baru setelah itu respon Ayub seperti apa. Melihat itu dia menyesal, dia bertobat begitu ya di hadapan Tuhan karena akhirnya dia melihat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan tidak punya hak dia bisa menghakimi Tuhan. Dia menyampaikan keterbatasan dan mengenalkan Allah yang akhirnya semua yang terjadi tersebut menyebabkan adanya hubungan yang baru dengan Tuhan semesta alam. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, saudara, ayat yang kelima ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan bagian ini saudara menjadi bagian yang paling indah sebenarnya. Ya, ketika kita juga diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, masalah, dan setelah itu lewat, ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, maka sebenarnya rohani kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh. Kalau memang kita menyadari, ya kita berjuang dengan firman-Nya, dengan kekuatan daripada Tuhan, dan akhirnya kita bersyukur bahwa semua itu demi kebaikan kita. Ya, Roma 8 ayat 28. Dan epilog, di dalam bagian ini kembali dipakai bahasa prosa tentang keadaan Ayub dipulihkan. Ya, dan dia membuktikan bahwa Ayub tidak bersalah, dan Allah kemudian memulihkan kembali nama baik, kekayaan, dan keluarga Ayub. Ya, bahkan saudara, di sini ujian sudah dilalui dan Allah ingin Ayub dapat mengenal perbedaan besar antara hikmat dan kuasa Allah dengan kebodohan dan kelemahan sendiri. Jadi di sini Allah dikatakan menyatakan ya bahwa tidak bisa berpikir dengan kelemahan sendiri, dengan tetap manusia terbatas. Mau mengerti tetap tidak bisa. Karena di semua itu ada kuasa Tuhan yang nyata. Dan di sini Imam Ayub yang teguh dengan pendidikannya telah dimurnikan seperti emas melalui api kesengsaraan, kesalahpahaman, dan keraguan. Jadi dimurnikan lagi. Dan Allah juga menyatakan pandangan-pandangan sahabat tentang hakikat hikmat adalah kebodohan. Tidaklah berkata benar dan menugaskan Ayub sebagai imam untuk mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan sudah luar biasa di sini. Akhirnya sahabat-sahabat yang justru berdosa di mata Tuhan. Dan Ayub dikatakan, saudara, menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya. Ya, jelas di dalam pasal 42 ayat 7, Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Ayub seperti hambaku Ayub. Nah, saudara, kalau ya 3 sahabat ini menderita, itu karena hukuman Tuhan, jelas di sini ya. Kalau dikatakan kau tidak diampuni, maka aniaya begitu ya, ya akan kau terima begitu ya. Tapi di sini Ayub tugaskan untuk berdoa. Nah, saudara, mari secara singkat kita melihat tentang tema-tema. Saudara, dalam Ayub ini bicara tentang keadilan Allah. Prinsip keadilan pembalasan pada masa Ayub adalah jika seorang hidup benar, maka dia akan hidup. Tetapi sebenarnya prinsip ini tidak selalu benar. Ya, jadi kalau prinsip benar diberkati, jahat itu menderita, itu tidak benar. Dan prinsip pembalasan seharusnya diterima sebagai penjelasan tentang sifat Allah
Tuhan berkenan menjadikan orang benar makmur dan menjamin orang akan dihukum jahat dihukum. Tetapi prinsip ini tidak bisa dipergunakan untuk menuntut tindakan Allah atau menarik kesimpulan tentang keadaan atau sifat seseorang. Artinya, dikatakan orang miskin tidak selalu dia jahat. Orang kaya tidak selalu benar, begitu ya. Dan prinsip ini tidak dapat menyediakan penjelasan yang konsisten mengenai kemakmuran atau kemalangan seorang. Ya, jadi artinya tidak dimasukkan sebagai sebab akibat. Tetap semua di tangan Tuhan dan tangan Tuhan yang menyatakan kedaulatan. Nah, yang kedua temanya adalah di sini gambar bicara tentang Allah yang hikmat, Maha Kuat, Maha Adil, dan di sini menyatakan dirinya kepada Ayub. Jadi Allah itu ada Allah yang besar, yang ajaib, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada Ayub, saudara. Sehingga Ayub kemudian lebih kenal lagi Allah. Nah, saudara, kemudian Allah juga ada Allah yang mengherankan. Ya, kitab Ayub memperlihatkan bahwa ada banyak pertanyaan tidak dapat dijawab di dunia melainkan di surga. Dan persoalan-persoalan tak terpecahkan oleh logika manusia. Tapi kitab Ayub juga memperkenalkan Allah yang hidup, Allah yang mengherankan di mana kita diperhadapkan pribadi, dengan Allah yang hidup, yang mengajak kita untuk hidup dalam terangnya, dengan semua masalah logika kita, jawaban tidak memuaskan dan iman yang bergumul. Artinya kalau kita bicara, kita memikirkan kenapa saya menderita, itu tidak bisa kita menemukan jawabannya. Karena Allah itu adalah Allah yang bekerja di balik itu semua. Dan yang pasti sekali lagi, Allah itu adalah Allah yang memberi yang terbaik buat kita. Bukannya kejam Allah mengizinkan penderitaan. Tapi sebenarnya di balik itu, Tuhan bisa melihat iman Ayub yang semakin bertumbuh. Nah, ini bicara juga kebebasan Allah tema ini. Allah punya kuasa. Iblis menguji Ayub itu karena Allah yang mengatur. Begitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Allah tetap menjaga kita. Allah tidak terikat oleh rancangan manusia atau pengertian manusia tentang dirinya. Ya, tiga sahabat memikirkan ya tentang Allah sebagaimana ya bicara dan segala macam begitu tentang Allah. Tapi Allah sendiri melihat bahwa dia tidak seperti itu begitu ya. Artinya dia adalah Allah yang dahsyat luar biasa, jauh daripada yang kita pikirkan. Dan kemudian bicara tentang kelemahan manusia. Kitab Ayub sekali lagi menggambarkan kelemahan, ketidaktahuan, dosa, dan sikatnya hidup manusia. Inilah kita, saudara ya. Jadi kita manusia yang lemah, kita bisa sakit, kita bisa punya pergumulan. Ini artinya bahwa siapapun, saudara, manusia bisa mengalami penderitaan. Dia pun walaupun dia orang benar, takut akan Tuhan, rajin ke gereja, walaupun pendeta, begitu ya, hamba Tuhan, tetap bisa mengalami penderitaan. Nah, yang paling penting juga dalam tema di sini yang paling penting adalah bukan khotbah atau teologinya, tapi bicara tentang begitu ya, bagaimana hubungan dekat dengan Tuhan. Yaitu berjalan bersama Allah dalam persekutuannya, menikmati dia dalam dunianya. Persekutuan dengan Allah adalah karunia Allah yang mendatangkan keuntungan dari penderitaan yang paling berat sekalipun. Jadi Ayub bisa melewati penderitaan yang paling berat itu karena apa, saudara? Karena dia dekat sama Tuhan. Jadi ketika dia menderita, dia tetap setia sama Tuhan, itu karena dia dekat sama Tuhan. Itu harus tidak bisa dipungkiri, saudara. Artinya apa, saudara? Memang dia mengeluh begitu ya, memang dia protes sama Tuhan, tapi dia tidak pernah menyangkal Tuhan, dia tidak pernah mengutuki Tuhan, bahkan dia berani mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di sini, saudara, dia bisa kuat karena dekat dengan Tuhan. Dia rajin datang sama Tuhan, dia orang yang takut akan Tuhan, disitulah menjadi kuncinya. Dan karena itu, saudara, kalau kita bisa tahan, untuk kita bisa tahan menghadapi penderitaan, maka kita harus dekat sama Tuhan. Nah, bicara tentang pencobaan dan ujian. Pencobaan yang dialami oleh anak-anak Allah diberikan oleh iblis yang diizinkan oleh Allah untuk bertujuan untuk menguji iman seorang. Jadi ujian yang Tuhan berikan bukan untuk menjatuhkan atau membuat sengsara umatnya, tapi pasti ada kebaikan yang Tuhan akan berikan melalui penderitaan yang dialami. Nah, layaknya Ayub yang mengalami pertumbuhan rohani setelah yang mengalami penderitaan yang dahsyat. Jadi cobaan iblis lakukan bertujuan untuk merusak hubungan Ayub dengan Allah, dengan menguji kesetiaan dan iman kepada Allah. Nah, ini iblis lakukan demikian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi bagaimana hubungan kita tuh rusak dengan Tuhan. Ya, tapi yang luar biasa Ayub tetap menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Nah, Ayub juga punya ya tema kesetiaan iman, saudara. Ya, seorang yang sungguh beriman tidak bergantung pada berkat yang Tuhan berikan, seperti yang tuduhkan iblis kepada Allah. Iman yang murni dan muncul dari pengujian api kesengsaraan dan penderitaan. Seperti Ayub yang memiliki iman yang murni setelah mengalami penderitaan yang dahsyat dalam hidupnya. Jadi, ya, saudara, iman kita sekali lagi bukan bergantung pada kekayaan. Iman kita justru teruji dilihat dari bagaimana kita menderita.
Disitulah akan terlihat orang benar atau tidak. Dan terakhir, ada bicara tentang kasih karunia. Allah memperkenalkan dirinya kepada Ayub dengan kasih karunia dan Ayub pun puas. Saudara bayangkan kalau Allah marah, itu Tuhan bisa menghukum. Ya, tapi dikatakan Tuhan berkenan menerimanya, dia bertobat dan mengampuni, bahkan melalui Ayub sahabat-sahabatnya juga saudara bisa dibenarkan.